Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'ah, ayyamal ibadah, ayyamal amali salih. Wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita selalu mengingat Allah agar Allah senantiasa mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Allah lanjutkan ayatnya dengan washkuruli wala takfuru. Kita senantiasa bersyukur atas semua karunia-Nya agar Allah berkenan menambah kenikmatannya sekaligus kebaikan dan keberkahan pada semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk bersalawat atas Nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Kita pula diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena kita umatnya, maka kita juga termasuk yang berburu syafaatnya dengan cara kita istiqamah, mengikuti tuntunannya, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat, dalam rangka kita kembali memuliakan bulan Syawal kita, mengingat keagungan bulan Syawal kita pasca keagungan bulan Ramadan, sangat baik kita membahas tentang bagaimana kita tetap istiqamah, tetap beribadah, tetap taat, tetap beramal soleh, tetap melakukan kebaikan meskipun Ramadan sudah berlalu. Tema kita tetap istiqamah pasca Ramadan. Kata istiqamah adalah merupakan kata berasal dari bahasa Arab. Istiqamah yastaqimu, istiqamatun mustaqimun. Kita selalu membaca agar kita berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti istiqamah itu adalah kelurusan seseorang atau kesinambungan seseorang berada pada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dari situlah maka ada 3 pengertian. Jika istiqamah berasal dari kata qama, yaqumu, qawamah, maqamun. Ada kedudukan. Manusia diminta berada pada kedudukannya yang tinggi. Konteksnya beribadah. Kalau di bulan Ramadan kedudukan ibadahnya bagus, maka bulan yang lain supaya dikategorikan istiqomah tetap berada pada kedudukan dan posisi ibadah yang bagus. Demikian juga makna yang kedua, dawama yudawimu mudawama. Seorang yang istiqomah itu berkekalan pada ibadahnya, pada amalnya, pada kebaikannya. Tidak ada kata berhenti bagi orang yang istiqomah. Meskipun Ramadan sudah berlalu, meskipun sudah meninggalkan tanah suci dari menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrohnya, meskipun sudah berakhir hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dawama yudawimu mudawama. Istamarra yastamiru istimrar. Makna yang ketiga, continue, berkesinambungan dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya. Dari satu kebaikan menuju kebaikan yang berkelanjutan. Ramadan adalah bulan yang semua kita dapat menunjukkan kebaikan kita secara maksimal. Maka kalau dimaknai istiqomah dari istamarra yastamiru, maka berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Yang keempat, hafadha yuhafizu muhafadha. Istiqomah atas kebaikan Ramadan adalah menjaga dan memelihara kebaikan-kebaikannya. Semua yang kita lakukan sepanjang Ramadan
sangat baik, bahkan bagus untuk kita jaga, kita pelihara, kita lanjutkan di bulan setelah Ramadan. Kecuali satu saja tentunya, puasa yang wajib karena hanya ada di bulan Ramadan. Tapi berinfak, bersedekahnya, tapi sholat sunnahnya, tapi iktikafnya, tapi baca Qur'annya, tapi membantu sesamanya, tapi melakukan berbagai jenis ibadah supaya kita disebut seorang yang memohon kepada Allah agar selalu berada pada as-sirat al-mustaqim, istiqomahnya, kedudukan yang mulia, kita tetap dalam konteks beribadah, berkekalan, kontinu, berkesinambungan, menjaga dan memelihara semua amal kebaikan kita meskipun Ramadan sudah berakhir. Kenapa istiqomah selalu dikaitkan dengan Ramadan? Karena parameter kebaikan orang memang di bulan Ramadan. Kebaikan ibadahnya, kebaikan amalnya, kebaikan akhlaknya, kebaikan apapun, parameter tertingginya Ramadan. Jadi kalau Ramadan dalam posisi terbaiknya, maka istiqomah berarti bulan-bulan yang lain tetap berada dalam kondisi terbaik. Itulah isyarat dari makna istiqomah jika kita rujuk dari berbagai kamus bahasa Arab. Ayat istiqomah yang dijadikan sebagai prinsip atau landasan ayat istiqomah oleh para ulama tafsir adalah Fussilat ayat 30. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya prinsip istiqomah itu bukan atas amal, tapi atas iman. Innalladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, adalah keimanan. Kemudian istiqomah, tsumma istaqamu ala rabbunallah, ala qauli rabbunallah. Mereka tetap istiqomah untuk mengatakan rabbunallah. Prinsip istiqomah atas iman akan menuntut orang untuk beribadah, beramal soleh. Karena buah dari iman itu amal. Buah dari iman itu ibadah. Tidak mungkin dikatakan imannya bagus tanpa ibadah, tanpa amal, tanpa kebaikan. Karenanya inti dari istiqomah. Prinsip dari istiqomah sesungguhnya pada iman. Maka orang yang istiqomah dalam keimanan, yakinlah ia istiqomah dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam kebaikan-kebaikannya. Seandainya kok tidak istiqomah, maka yang menjadi pertanyaan intinya adalah bagaimana imannya. Di berbagai ayat Al-Quran selalu iman wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Man amana wa amila solihat. Surat Fussilat ayat 30 mengisyaratkan istiqomah tertinggi. Prinsip dalam istiqomah adalah kita istiqomah dalam meyakini Allah. Saudara-saudara kita, sahabat kita, keadaannya tidak seberuntung keadaan kita. Tapi karena istiqomahnya ala qaulihim rabbunallah, ibadahnya tetap, amalnya tetap, bahkan Masya Allah, kebaikan dan ketaatan mereka kadang-kadang lebih tinggi dari mereka yang keadaannya jauh lebih baik. Saat mereka mampu istiqomah atas iman, buahnya ibadah dan amal soleh yang berkesinambungan, malaikat-malaikat akan turun dengan mengatakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Kenapa? Yang kalian sudah kerjakan, penat, letih, lelahnya, mungkin godaan dan sebagainya, itu tidak lagi akan bersama kalian. Yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kegembiraan. Wa absyiru, bergembiralah sekarang. Karena kalian dijanjikan surga oleh Allah atas istiqamah alal iman, atas buah dari istiqamah alal iman, yaitu ibadah dan amal soleh. Disitulah sahabat Asatifi yang dimuliakan oleh Allah, kita perkuat istiqamah alal iman, implementasinya, buahnya adalah istiqamah atas aktivitas ibadah dan amal soleh kita. Meskipun Ramadan sudah berakhir, meskipun hari Jumat sudah berlalu, meskipun amal ibadah haji dan ibadah umroh
sudah kita selesaikan dan kita kembali ke tanah air kita, ke kampung halaman kita masing-masing. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kita memaknai istiqomah menurut surat Fussilat ayat 30, berdasarkan makna bahasa dari istiqomah, ada istiqomah dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bagaimana prakteknya Nabi, bagaimana Nabi selalu istiqomah dalam amal ibadah. Seorang wanita mulia, istri dari baginda Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan hadis dari baginda Nabi bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, manakala amal itu kontinu meskipun sedikit atau meskipun bertahap sedikit demi sedikit. Tentu yang diinginkan adalah kita maksimal secara kuantitas juga secara kualitas. Namun karena istiqomah menuntut untuk amal itu terus-menerus tanpa henti, sedangkan kita ada kelemahan, ada keterbatasan, maka Nabi bijaksana continue itu meskipun sedikit. Dan Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan, jika melakukan satu amal, beliau memiliki azam yang kuat, keinginan yang keras untuk merutinkannya. Rutin dalam ibadah amal soleh, menurut hadis Imam Muslim adalah salah satu dari praktek istiqomah. Nabi menyampaikan kepada kita semuanya, ya ayyuhan nas, kalian wahai semua manusia, umatku, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuan. Maksudnya adalah bahwa kita yakin ada keterbatasan dan kekurangan atau kelemahan kita. Karena itu beramal sesuai dengan kemampuan. Karena kalau kita memaksakan, maka kita yang akan tidak mampu menjalankan apapun. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, yang kontinu walaupun sedikit. Itulah hadis Imam Muslim, kedua-duanya mengisyaratkan bahwa amal yang paling dicintai, amal yang paling bagus sesuai kemampuan yang dijalankan secara kontinu. Kalau sesuai kemampuan tapi tidak kontinu, belum istiqomah. Karena kita padukan antara dua hadis itu. Kemampuan kita adalah kemampuan yang bersifat rutin agar dihitung bahwa yang kita lakukan adalah merupakan amal yang bersifat istiqomah. Parameter utama di dalam seseorang mengukur dirinya istiqomah atau tidak adalah bagaimana Ramadan dan pasca Ramadan. Kalau alat ukur cuma Ramadan, sepertinya alhamdulillah semua kita istiqomah. Dari satu malam menuju malam kedua sampai malam terakhir. Demikian juga insya Allah kita mampu istiqomah dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya sepanjang bulan Ramadan. Namun karena istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan, istiqomah itu sepanjang masa, maka Ramadan dikatakan oleh para ulama adalah bukan satu-satunya bulan untuk beramal. A'malu Ramadan, amal-amal Ramadan itu amal sepanjang tahun. Sholatnya sepanjang tahun. Ibadah hartanya sepanjang tahun, sepanjang waktu. Demikian juga ibadah membaca Qur'annya, mengkaji Al-Qur'annya, berinteraksi yang baik, bermuamalah dengan sesamanya adalah amal sepanjang masa.
ketika Ramadan kita maknai bahwa amalnya sepanjang masa, amalnya sepanjang waktu, berarti kita sudah memaknai istiqomah Ramadan dengan istiqomah bulan-bulan yang lain. Malah jika kita rujuk surat Alam-Nashrah ayat yang ke-7, ada isyarat dari ayat ini, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau selesai satu urusan, satu amal, kerjakan urusan yang lain. Itu tanda istiqomah. Bukan kalau selesai satu urusan, maka berhenti dan tidak menjalankan amal yang lain. Kita sudah selesai Ramadan. Kalau ingin disebut sebagai seorang yang istiqomah, selesai Ramadan, ada amal Syawal, ada amal Dzulqa'dah, ada amal Dzulhijjah. Karena petunjuk Al-Quran memang demikian. Yaitu menurut Imam Ibnu Katsir. Jika orang selesai urusan dunianya, jalankan urusan akhirat. Kalau sudah selesai urusan akhirat, ada urusan dunia. Kalau selesai tugas hablum minallah, ada hablum minan nas. Itulah gambaran ringkas bagaimana memaknai istiqomah pasca Ramadan berdasarkan surat Alam-Nashrah ayat yang ke-7. Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam buku Lataif Al-Ma'arif, kembali puasa setelah Ramadan, tanda diterima amal puasa Ramadan. Berarti kalau setelah Ramadan tidak ada puasa lagi, setelah Ramadan tidak ada amal ibadah lagi, khawatir ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kata beliau, alasannya Allah itu jika menerima amal, maka akan memberi taufik, memberi kemudahan, memberi petunjuk untuk ia melakukan amal soleh setelahnya. Sehingga dikatakan, jazaul hasana al hasanatu ba'daha. Tawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan yang kontinu. Orang sudah beribadah sholat, maka balasan atas sholatnya, ia sholat selanjutnya, ia sholat pada hari besok, ia sholat pada waktu berikutnya. Ketika sudah selesai puasa Ramadan, ia siap untuk menjalankan puasa berikutnya, puasa berikutnya. Berarti ia mendapatkan taufik dari Allah untuk beramal ibadah setelah selesai satu amal ibadah. Sehingga tanda orang itu diterima amalnya adalah istiqomahnya, yaitu setelah beramal, beramal lagi, setelah beramal, beramal lagi. Karena semua amal itu tanda istiqomah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga yang layak kita tadaburi, Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana kita maknai ayat ini bahwa masa berlaku durasi ibadah kita bukan sampai Ramadan berakhir. Tetapi Allah menyebutkan di surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datangnya kematian yang pasti diyakini oleh siapapun. Al-yakin khusus di ayat ini bukan sekedar yakin dalam makna bahasanya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan al-yakin di sini maknanya al-maut, karena tidak ada keyakinan yang paling pasti kecuali keyakinan kita akan kematian. Karena siapapun, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan menghadapi kematian. Tanpa ada apapun yang menghalangi kematian jika Allah menghendaki. Sehingga berakhir Ramadan bukan berakhirnya ibadah. Karena ditetapkan oleh Allah, hatta ya'tiyakal maut, hatta ya'tiyakal yakin. Jangan lupa ibadah kita sampai kita menghadap Allah. Padahal siapapun pasti tidak ada yang tahu kapan ajal menjemputnya. Bisa jadi saat sehat, saat sakit. Bisa jadi ketika berada di satu tempat atau di tempat yang lain. Bisa jadi saat berada di bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu waktunya, di mananya, kapannya. Demikian juga bagaimananya. Alhamdulillah. Yang Allah pertimbangkan seseorang layak mendapatkan husnul khatimah adalah
bagaimana meninggalnya sedang beramal soleh. Itulah berarti istiqomahnya sampai akhir waktu ia menghadap Allah. Sakitnya tetap beramal, sehatnya tetap beramal, sulitnya tetap beramal, dimanapun tetap beramal, kapanpun tetap beramal, bagaimanapun tetap beramal. Karena petunjuk ayatnya beramal, beribadah bukan sampai Ramadan selesai, tapi sampai datangnya kematian yang paling pasti bagi siapapun. Karena ketetapan Allah, setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Insya Allah, istiqomah menurut Al-Quran kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membahas tentang istiqamah tidak lengkap jika tidak membahas tentang akhir dari sebuah kehidupan seseorang yang bernama kematian atau kewafatan. Saat orang mampu istiqamah, maka jaminan dari Allah adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Sampai pun ketika malaikat mewafatkannya, mencabut ruhnya, ia sedang dalam keadaan baik, sedang beramal baik, sedang melakukan kebaikan, sedang sholat, sedang berinfak, sedang berbakti kepada orang tua, sedang berbuat baik kepada sesamanya. Jika kemudian akhir dari sebuah istiqomah adalah tatawafahumul malaikatu thayyibin, maka spontan malaikat akan mengatakan kepada yang dicabut ruhnya, Salamun alaikum, kalian selamat sampai akhir. Kalian selamat sampai destinasi terakhir. Karena destinasinya bukan berakhir Ramadan, tapi berakhir kehidupan seseorang. Saat itulah malaikat akan menyambutnya dan menyampaikan kabar gembira ketika kematiannya. Udkhulul jannah. Kalian layak masuk surga. Bima kuntum ta'malun. Karena kalian continue beramal, terus-menerus beribadah. Sampai kalian betul-betul menghadap Allah pun dalam keadaan beribadah, beramal soleh. Ayat ini berbanding terbalik dengan An-Nahl 28 ayat sebelumnya. Di mana ada pula yang tidak istiqomah. Justru saat meninggalnya, ia sedang berbuat zalim, sedang berbuat maksiat. Alladzina tatawafahumul malaikatu zalimi anfusihim. Masya Allah, na'udzubillah. Orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang tidak kontinu dikhawatirkan. Ketika malaikat datang mencabut rohnya, mewafatkannya atas perintah Allah, malah ia sedang tidak beramal soleh. Ia sedang tidak melakukan kebaikan. Malah justru dia sedang melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Dan tidak mungkin orang yang meninggal dalam keadaan baik kecuali setiap waktunya, setiap kehidupannya, setiap keadaannya, setiap tempatnya, setiap semua yang Allah anugerahkan untuk dirinya, ia mampu menjaga istiqomahnya atas kebaikan-kebaikan. Parameter kedua adalah bagaimana istiqomah bulan Syawal. Alasan para ulama, karena bulan setelah Ramadan adalah Syawal. Tentu kita boleh mengukur dengan bulan Haji, bulan Muharram, bulan Rajab. Tetapi yang paling dekat, sehingga hubungan antara Ramadan dan Syawal itu hubungan yang sangat erat sekali. Betapa tidak, kita mengganti ibadah puasa Ramadan yang ditinggalkan karena uzur, mulai boleh dijalankan saat berakhirnya satu Syawal. Dari mulai dua Syawal boleh mengqadha.
memang waktunya sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya atau sebelum Ramadan tahun berikutnya. Tetapi Syawal ini alat ukur pertama karena insya Allah hubungan dengan Ramadan masih dekat. Bahasa kita berarti kan masih ingat ibadah Ramadannya. Masih ada rasa Ramadannya. Masih ada yang membekas pada dirinya dari Ramadannya. Dan Allah Maha Bijaksana. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Para ulama tafsir memahami di antaranya adalah bertakbir di tanggal 1 Syawal. Berarti setelah Ramadan berakhir. Kemudian menunaikan zakatul fitri juga di bulan Syawal setelah sempurna Ramadan. Kemudian di bulan Syawal ada satu amal di mana puasa di bulan itu yang bernama puasa 6 hari bulan Syawal akan menyempurnakan puasa Ramadan yang 1 bulan dengan nilai 1 tahun penuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada istiqomah di bulan Syawal. Meskipun hanya 6 hari. Tapi 6 hari ini untuk menjaga istiqomah Ramadan. Demikian juga kita sudah mendapatkan ampunan Allah sepanjang Ramadan. Berdasarkan dosa hablum minallahi kita. Tapi dosa hablum minannas kita sulit menyelesaikannya di 1 bulan aja di Ramadan. Tapi kita insya Allah mampu menyelesaikannya di bulan Syawal dengan momentum halal bihalal, silaturahmi, saling memaafkan, saling mendoakan, atau momentum bulan-bulan yang lain. Ada momentum bulan haji, ibadah kurban, ada momentum bulan maulid, bulan Rajab, dan seterusnya. Isyaratnya bahwa ternyata bulan Syawal itu menyempurnakan bulan Ramadan kita. Kalau dikatakan bahwa Ramadan sudah istiqomah, Syawal pun istiqomah, insya Allah ba'da Syawal pun mampu menjalankan istiqomah dengan sebaik-baiknya. Beberapa hadis Nabi mengisyaratkan itu. Puasa Ramadan kalau digenapkan, disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dihitungnya puasa setahun penuh. Berarti kan puasa yang istiqomah, tidak berhenti setiap hari. Padahal puasa 1 tahun penuh diharamkan oleh Nabi. Siyamud dahar itu haram. Bolehnya 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Secara berselang dan seling. Sesuai dengan puasanya Nabi Daud. Namun karena ini menunjukkan istiqomahnya. 1 tahun penuh dihitung puasa. Masya Allah pada kita tidak boleh dan tidak akan mampu puasa sepanjang hari. Namun ilustrasi dari hadis Imam Muslim ini mengingatkan betapa istiqomah Ramadan dilanjutkan istiqomah Syawal menjadikan seolah-olah kita sudah istiqomah sepanjang tahun dalam konteks puasa. Rasulullah mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Pada di bulan Ramadan kita sudah maksimal ibadah, meninggi iman, takwa, bahkan amal soleh juga semakin baik. Tapi kata Nabi belum selesai karena selalu ada dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada perbuatan sia-sia, ada ucapan yang tidak berkenan, ucapan yang tidak baik. Demikian juga ada hak orang lain pada harta kita. Maka disempurnakan dengan zakatul fitri. Tuhratan lis-shaimi minar rafathi wal lahwi wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih dari perbuatan dosa, ucapan yang tidak patut, juga sebagai bagian dari membahagiakan fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Ramadan berakhir, ada Idul Fitri. Dan Idul Fitri tetap beribadah. Salah satu ibadah agungnya adalah zakatul fitri yang dibolehkan oleh para ulama menunaikannya di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Namun asal kewajibannya adalah manakala berakhir Ramadan dan masuk 1 Syawal dengan ketetapan sidang isbat atau melihat anak bulan atau menggunakan teori astronomi yang jelas sudah diputuskan malam itu masuk 1 Syawal, barulah seseorang dahulu diwajibkan menunaikan zakatul fitri. Itulah hadis Imam Abu Daud. Demikian juga hadis Imam Muslim. Ternyata sahabat asal yang dimuliakan oleh Allah, berakhirnya kita mendapatkan ampunan Allah dengan maksimal ibadah Ramadan belum sempurna.
ampunan kita karena ada dosa dengan sesama manusia. Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, menunjukkan kontinuitas, menunjukkan kesinambungan. Maka semua hamba yang tidak mempersekutukan Allah diampuni dosa-dosanya. Namun ada pengecualian. Jika masih ada antara dia dan saudaranya permusuhan, perselisihan, atau silang sengketa, Allah sampaikan kepada malaikat-malaikatnya, tangguhkan ampunanku sampai keduanya berdamai, berbaikan, kemudian keduanya saling maaf memaafkan. Masya Allah. Padahal ibadah Ramadan sudah maksimal. Dosa-dosa kepada Allah sudah Allah ampuni. Tapi kita ada dosa dengan sesama kita. Ada kesalahan. Agar sempurna, dosa hablum minallah Allah ampuni. Dosa hablum minanas Allah ampuni. Maka pasca Ramadan ada Syawal yang notabene bagi kita momentum silaturahmi, momentum halal bihalal, momentum saling maaf memaafkan, momentum saling doa mendoakan agar sempurna istiqomah Ramadan dengan istiqomah di bulan Syawal ini. Itulah beberapa catatan penting tentang istiqomah. Masih ada kelanjutan dari ayat istiqomah yang kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, ayat terakhir yang kita tadaburi dalam rangka menjaga istiqomah kita pasca Ramadan adalah surat Muhammad 30. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Namun Allah tambahkan, jangan merusak amalmu. Jangan membatalkan amalmu, jangan mensia-siakan amal. Para ulama tafsir memahami kekhususan pembahasan ayat ini adalah pada larangan, jangan batalkan amal-amal kalian. Jangan merusaknya, jangan mensia-siakannya. Alasannya karena perintah taat kepada Allah dan Rasulullah banyak disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Sehingga surat Muhammad 33 inti ayatnya adalah wala tubtilu a'malakum. Untuk itu para ulama memahami dan fokus untuk memaknai maksud dari wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal itu bagaimana? Jangan rusak amal kalian itu bagaimana? Ternyata ada hubungannya dengan istiqomah. Yang pertama bahwa secara fikih memang ada hal-hal yang membatalkan ibadah. Ada yang membatalkan sholat, membatalkan puasa. Kaidahnya kalau seseorang menunaikan sholat yang fardu, yang wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Haram hukumnya membatalkan sholat yang fardu. Namun makruh kalau membatalkan yang sunnah. Sehingga wala tukilu a'malakum, jangan kalian membatalkan ibadah kalian, amal soleh kalian karena hal-hal yang tidak urgent untuk dilakukan. Atau yang kedua, lebih tinggi lagi, bahwa bisa jadi amal yang sudah sangat baik, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan hangus kebaikannya kalau setelah itu ia bermaksiat, ia melakukan riya dan sum'ah. Apa yang dilakukan menjadi bahan untuk ia ungkit-ungkit kepada orang lain. Manakala kita sudah baik Ramadan, maka kita yakin sudah dicatat oleh Allah. Tidak perlu menyampaikan apapun tentang ibadah Ramadan kita, kecuali dalam ruang pendidikan. Dalam ruang saling tawasobil haq wa tawasobil sober. Karena khawatir pahalanya hangus. Demikian juga pasca ibadah Ramadan yang bagus, maka Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah tetap kita menghindari hal-hal
yang menambah dosa dan kesalahan kita di sisi Allah. Yang ketiga, membatalkan amal ibadah berarti manakala orang tersebut malah tidak takut berbuat dosa. Karenanya ayat ini ketika turun, para sahabat mengingatnya. Mereka ketakutan dalam tanda kutip mengingat ayat ini sebagai cambuk bagi mereka. Maka tidak mau mereka kotori amal Ramadan yang bagus. Mereka kotori ibadah yang maksimal dengan berbuat dosa dan maksiat meskipun pasca Ramadan. Artinya bisa jadi amal yang sudah bagus Ramadan rusak pahalanya karena dosa dan kesalahan malah semakin meningkat pasca Ramadan, dan tidak ada bulan setelah Ramadan kecuali Syawal sebagai parameter kebaikan atau parameter menghindarkan dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, yang terakhir, makna jangan membatalkan amal kalian adalah dengan kalian murtad. Karena murtadnya seseorang meskipun sudah maksimal ibadahnya, sudah bagus amalnya, maka akan menjadi nihil, akan menghapus, akan menghanguskan semua pahala amal seseorang. Bisa dibayangkan. Keempat-empatnya dimaknai sebagai istiqomah. Secara fikih, istiqomah tidak mau melakukan yang membatalkan, apalagi yang mengurangi pahalanya. Kemudian menjaga hatinya, tidak riya, tidak sum'ah, tidak membanggakan diri di hadapan manusia. Ia yakin sudah dicatat. Demikian juga itu menjadi pengingat agar kemudian yang dilakukannya adalah kebaikan-kebaikan secara kontinu, dan kemudian dosa-dosanya tidak kontinu. Dan tentu menjaga iman sebagaimana prinsip dalam istiqomah yang utama, seseorang menjaganya apapun yang terjadi, karena khawatir kalau ia murtad maka semua kebaikannya, semua amalnya otomatis hangus dan hapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita, sahabat kita adalah orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah kemampuan, kemudahan, taufik dan petunjuknya untuk kita terus beribadah, terus beramal, terus melakukan kebaikan di bulan pasca Ramadan sampai kita bertemu Ramadan kembali, dan terus begitu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bagian dari tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.